target dan realisasi PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak per jenis jasa tahun anggaran 2022. Nah, ada yang non target ini. Ada 3 tadi, mungkin sudah ada yang nyinggung juga. Nah, ini kenapa ada non target sementara pendapatannya cukup besar ini. Seperti jasa penerimaan bersifat kebutuhan mendesak sampai April ini sudah 13,6 miliar gitu kan. Sedangkan ada jasa sertifikasi angkutan penyeberangan lintas antar provinsi baru targetnya 6,9. Jadi ini tidak diberi target gitu ya. Tapi masuknya cukup besar, ada yang 5, 13 sampai bulan April. Nah, kalau ini perkiraan seperti ini kan bisa dikali 3 atau kali 4 nanti pada akhir tahun. Kira ini juga andalan. Nah, kemudian saya ingin menanyakan ini, Pak. Masih ada ganjalan. Hubungan antara ya, Direktorat Perhubungan Darat dengan ASDP ini. Bagaimana itu penerimaan PNBP-nya gitu. Itu kapal itu punya siapa gitu, kapal-kapal penyeberangan feri. ASDP. Nah, ASDP atau swasta lain atau gimana? Atau tergabung dalam PT ASDP. Nah, sekarang ASDP itu kan sudah PT, Pak ya. Berarti BUMN ini. Nah, BUMN. Dan dia juga punya di penyeberangan seperti di Labuan Bajo punya hotel gitu kan. Kemudian di Merak Bakauheni punya mall yang bagus gitu ya. Nah, ini bagaimana pembagian pendapatan ke Dirjen Perhubungan Darat gitu. Apakah kita cuma lihat aja gitu atau ada jasa yang kita lakukan sehingga kita juga mendapat ini ya, pasti ada nih jasa apa tadi penyeberangan lintas dalam negeri. Nah, ini belum lagi yang lintas luar negeri ada juga ya, Batam ya, Batam ke Singapura gitu. Nah, ini kan dapat nggak kita tuh? Bagaimana pembagiannya? Nah, kemudian Pak, urusan jembatan timbang itu. Nah, kita ini harus hati-hati juga nih masalah jembatan timbang nih. Mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga ini nggak jalan-jalan gitu. Setelah ditarik ke pusat, paling ada beberapa persen saja kecil persentasenya di Indonesia ini. Jangan sampai nanti sudah kita tarik ke pusat yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat, tetapi lebih atau sama dengan yang lalu gitu. Ini sudah berkali-kali ada yang pernah ditutup, balik lagi ke daerah gitu. Nah, sekarang ke pusat gitu. Nah, ini sepertinya harus betul-betul dilengkapi, Pak. Fasilitasnya. Misalnya kita menimbang itu kelebihan muatan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini akan terjadi ya tawar menawar atau denda dan sebagainya. Ini yang tidak kita inginkan. Harusnya turunkan itu. Nah, turunkan di mana gitu barangnya. Nah, apakah turunkan di pinggir jalan atau tentu tidak muat itu, Pak. Harus ada gudang yang besar gitu ya untuk kita menegakkan law enforcement di jembatan timbang ini gitu. Nah, sehubungan dengan itu juga di pengujian, Pak. Apakah di pengujian itu over dimension itu tidak diukur gitu. Sehingga berkeliaranlah truk-truk besar itu yang kita sudah tahu pasti itu melanggar uji petiknya. Pasti melanggar. Karena sudah terlalu besar, terlalu tinggi gitu. Malah ditambah-tambah gitu kan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kami juga. Yang selanjutnya, tadi ada yang bagus sekali ya. Teman-teman ya menyarankan itu digabung saja terminal-terminal ya, yang lokasinya sangat strategis ya, ini bisa dikerjasamakan dengan swasta ataupun langsung juga dari Ditjen Perhubungan Darat jika memungkinkan dibangun tempat-tempat rekreasi gitu, tempat kuliner ataupun mall gitu ya, seperti di kota-kota. Saya lihat Bogor tuh bisa, Pak. Nah, kita contohnya kalau mau lihat tuh di Kuala Lumpur, bagus sekali tuh terminal nasionalnya ya di Kuala Lumpur digabung dengan mall dan sebagainya sehingga rame dan teratur sekali udah kayak di airport itu. Padahal dia bus itu ke seluruh jurusan itu
termasuk ke Singapura. Saya berapa kali, 2 kali memakai itu jasa itu dan enak sekali gitu. Beli tiketnya online ataupun ada di situ disiapkan gitu. Gate-gate-nya teratur gitu kan, yang arah kemana-kemana. Ini saya ingin kita juga itu menjadikan ya tidak perlu malu kita model gitu, model untuk yang baik bisa kita tiru gitu. Nah, terakhir angkutan sungai, Pak. Nah, ini apakah masih domainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat? Kalau domainnya ini juga menjadi tugas tanggung jawabnya angkutan sungai, pertanyaan saya, batu bara dapat nggak kita? Di Sumatera Selatan itu banyak sekali, Pak. Satu tongkang batu bara itu 10 miliar itu. Sekarang 10 miliar up. Nah, ini apakah Ditjen Perhubungan Darat dalam hal ini PNBP-nya juga dapat gitu di situ. Karena angkutan sungai itu, Pak, sebetulnya. Apakah itu diatur KSOP? Nah, saya masih bingung di sini. Artinya ada tumpang tindih kewenangan di sini. Nah, bagaimana itu, Pak, penjelasannya? Mohon saya ingin informasi dan ingin tahu itu masalah. Terima kasih. Saya kira ini, Pak Ketua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Pak William, silakan Pak William.